Rupiah menyentuh level terlemah sepanjang sejarah. Selamat datang di Explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal melakukan semacam pemeriksaan medis menyeluruh terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Anggap aja nilai tukar mata uang itu bukan sekedar deretan angka yang naik turun di aplikasi Money Changer kalian, melainkan sebuah termometer yang mengukur tingkat kepercayaan terhadap ekonomi suatu negara. Dan saat ini, termometer kita lagi nunjukin angka merah yang cukup mengkhawatirkan. Pertanyaannya gini, apakah ini murni karena dolar Amerika Serikat yang lagi super kuat dan mendominasi dunia? Ataukah jangan-jangan investor mulai kehilangan kepercayaan dan ada yang retak di fondasi ekonomi kita sendiri? Inilah misteri utama yang bakal kita bedah tuntas hari ini. Rp17.600 per 1 dolar AS. Ini bukan cuma rekor nilai tukar terendah yang pernah ada ya. Kalau ekonomi kita adalah seorang pasien, penurunan tajam ke angka 17.600 ini ibarat tekanan darah yang tiba-tiba anjlok ke level kritis. Fluktuasi kecil tuh normal, tapi kalau dropnya sedalam dan semendadak ini, itu adalah sinyal darurat. Pasti ada sesuatu di dalam tubuh ekonomi yang lagi nggak beres. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Patogen eksternal alias kondisi dunia yang memang lagi panas-panasnya. Tentu aja, pasien kita ini nggak hidup di ruang hampa. Ada virus dari luar yang pertama kali memicu penyakit ini. Coba kita lihat rentetan waktunya. Mulai dari April 2026, The Fed mutusin buat nahan suku bunga mereka di level tinggi lebih lama. Ini bikin dolar AS jadi incaran banget. Terus, awal Mei 2026, diplomasi AS-Iran buntu dan Selat Hormuz diancam blokade. Puncaknya, 13 Mei, ada kapal kargo India tenggelam di lepas pantai Oman. Rantai pasok global kacau balau, pasar energi panik luar biasa. Nah, pas dunia lagi panik begini, uang itu pasti lari ke tempat yang dianggap paling aman. Dan dalam banyak kasus, tempat itu adalah dolar AS, bukan rupiah. Kepanikan itu langsung berdampak ke harga minyak mentah Brent yang meledak sampai 106 dolar AS per barel. Masalahnya buat kita, Indonesia ini sekarang posisinya net importir minyak. Kita impor lebih banyak energi daripada yang kita ekspor. Jadi, lonjakan harga minyak global ini ibarat patogen raksasa yang langsung menghantam neraca perdagangan kita. Biaya impor energi jadi kelewat mahal dan otomatis menguras cadangan devisa. Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian kedua, anomali domestik. Karena ternyata tekanan dari luar aja nggak cukup buat ngejelasin fenomena ini. Kalau cuma karena faktor global, biasanya mata uang melemah karena aksi beli dolar. Orang rame-rame borong dolar karena emang lagi kuat. Tapi yang terjadi di kita sekarang tuh sebuah anomali, aksi jual rupiah. Para investor ini secara aktif melepaskan aset-aset berbasis rupiah mereka. Karena mereka mulai ragu sama prospek ekonomi kita. Jadi tekanannya bukan cuma orang beli dolar, tapi orang benar-benar mau ngelepas rupiah. Buktinya kelihatan jelas di grafik ini. Indeks dolar AS di sebelah kiri itu geraknya mendatar aja loh, nggak yang tiba-tiba meroket. Tapi coba lihat dolar Singapura di sebelah kanan. Malah sukses meremukan rupiah sampai tembus 13.700 lebih. Bayangin, kalau dolar AS lagi stabil tapi mata uang tetangga aja bisa ngehantam kita, itu ibarat murid yang nilainya jeblok bukan karena soal ujiannya susah, tapi karena persiapannya sendiri yang bermasalah. Ini murni penyakit dari dalam negeri. Bentuk nyata dari aksi jual ini adalah capital outflow atau arus modal keluar. Dana investasi asing ditarik massal dari bursa saham dan obligasi kita. Misalnya ada pengurangan bobot indeks MSCI buat saham Indonesia yang memicu ancaman keluarnya dana asing sampai 3,4 miliar dolar AS. Bayangin, uang sebanyak itu cabut dari pasar kita. Ini ibarat pendarahan hebat di sistem keuangan yang bikin napas rupiah makin sesak. Lalu gimana cara nanganinnya? Di bagian ketiga ini kita bakal lihat opini berbeda antara pemerintah dan pandangan pasar. Layaknya di dunia medis, kita punya dua opini nih. Dari sisi pemerintah yang diwakili Presiden Prabowo, narasinya lumayan tenang. Beliau menegaskan kalau masyarakat di pedesaan itu nggak pakai dolar buat transaksi sehari-hari. Cadangan devisa kita juga masih ada di kisaran 150 miliar dolar AS. Jadi menurut pemerintah, fundamental ekonomi kita itu masih sangat kuat dan pelemahan ini cuma kepanikan pasar sementara aja. Buat meredam pendarahan di pasar modal, Menteri Keuangan Purbaya meresepkan semacam pertolongan pertama, yaitu mengaktifkan Bond Stabilization Fund atau BSF. Intinya, pemerintah pakai dana mereka buat borong surat utang negara yang lagi dilepas sama investor asing. Tujuannya simpel banget, menstabilkan harga obligasi lokal biar kepanikan nggak makin menyebar, sekaligus menepis isu liar soal ancaman hiperinflasi.
Tapi di sisi lain, pasar punya diagnosa yang beda drastis. Laporan dari Fitch Ratings justru nunjukin hal yang bikin was-was, memotong prospek kredit Indonesia jadi negatif. Kenapa? Karena mereka menyoroti ketidakpastian kebijakan. Pasar itu sangat khawatir lihat defisit APBN kuartal pertama yang melebar sampai 240,1 triliun. Apalagi ada program-program sosial baru yang pastinya butuh biaya raksasa. Investor jadi mikir ulang soal komitmen fiskal kita ke depannya. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya. Kelihatan banget kan gap antara apa yang direncanain arsitek ekonomi kita dengan realita di lapangan. Asumsi APBN 2026 atau kurs di angka 16.500, tapi realita bulan Mei udah nyentuh 17.600. Imbal hasil obligasi 10 tahun kita juga selisihnya makin jauh dari Amerika Serikat, yang artinya utang kita jadi makin mahal. Rencana pemerintah benar-benar lagi diuji keras oleh realita pasar. Sekarang di bagian keempat, kita bahas efek domino. Kenapa urusan makro begini bisa nyampe ke meja makan kalian? Mungkin ada yang mikir, saya kan nggak main saham atau obligasi, apa ngaruhnya? Jawabannya sangat ngaruh, lewat apa yang kita sebut inflasi impor. Simpelnya gini, karena nilai rupiah drop, kita butuh lebih banyak rupiah buat beli barang dari luar negeri. Buat negara yang industri atau konsumsinya masih kecanduan bahan impor, jatuhnya kurs berarti biaya hidup otomatis membengkak. Krisis yang berawal dari Wall Street ini tanpa permisi langsung nyelonong ke dapur kalian. Buktinya, cek aja barang-barang ini. Suka makan tahu dan tempe? Kedelainya sebagian besar kita impor. Favorit kalian mie instan? Gandumnya 100% impor. Terus ada BBM non-subsidi kayak Pertamax yang harganya terkerek naik, belum lagi barang elektronik dan smartphone. Semua kenaikan biaya dari bahan baku ini, perlahan tapi pasti, bakal dibebankan ke kalian sebagai konsumen. Jadi, angka Rp17.600 per dolar itu bukan sekedar berita TV, tapi adalah nominal ekstra di nota belanja bulanan kalian. Dan ngomong soal biaya hidup, sektor yang paling bikin ngeri itu kesehatan. Bayangin aja, 90% bahan baku aktif obat-obatan yang kita pakai di Indonesia itu dari luar negeri loh, cuma 10% yang dipasok lokal. Dengan kurs mahal ini, biaya produksi obat itu siap-siap meroket gila-gilaan. Ini bukan lagi urusan nunda beli gadget, tapi soal mahalnya akses kebutuhan medis dasar yang bakal mencekik masyarakat. Nggak berhenti di harga barang, efek dominonya juga langsung nyerang lapangan kerja. Dari data Apindo, sekitar 70% bahan baku manufaktur kita itu impor. Nah, karena perusahaan udah nggak sanggup nanggung naiknya biaya produksi, efisiensi jadi jalan pintas yang menyakitkan. Hasilnya, 40.000 pekerja manufaktur di PHK cuma dalam rentang Januari sampai April 2026. Ini bukti keras kalau nilai tukar yang anjlok ini beneran ngerusak stabilitas sosial masyarakat kita. Pada akhirnya, rupiah kita ini memang lagi diuji habis-habisan oleh badai geopolitik dan ekonomi global. Tapi yang jauh lebih krusial, pasar juga lagi ngevaluasi resiko dari dalam rumah kita sendiri terkait defisit anggaran, beban utang, dan konsistensi kebijakan. Kalau fundamental kita benar kuat, kenapa pasar tetap menjual rupiah? Pertanyaan terbesar yang tersisa buat kita sekarang adalah, mampukah Indonesia ngebangun kembali aset ekonominya yang paling berharga sekaligus yang paling gampang hancur? Yaitu kepercayaan. Terima kasih banyak udah ngikutin explainer ini, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.